Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan pagi hari ini kita dapat melaksanakan perkuliahan akuntansi manajemen. Selawat teriring salam tak lupa kita sanjungkan kepada baginda kita Nabi Muhammad SAW. Yang terhormat kepada Ibu Widya Rizky selaku dosen pengampu akuntansi manajemen dan teman-teman sekalian yang berbahagia. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 akuntansi manajemen yang beranggotakan saya sendiri, Pina Andriani dengan NPM 03, Mega Safira Putranti dengan NPM 19, dan Rode Marita dengan NPM 31. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini ada 6. Yang pertama, untuk mengetahui definisi harga. Yang kedua, untuk memahami tujuan penetapan harga. Yang ketiga, untuk memahami peranan harga. Yang keempat, untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi penetapan harga. Yang kelima, untuk memahami metode penetapan harga. Dan yang terakhir, untuk memahami strategi penetapan harga. Kita lanjut ke definisi harga. Menurut Husein Umar, harga merupakan sejumlah nilai yang ditukarkan konsumen dengan manfaat dari memiliki atau menggunakan suatu produk atau jasa, di mana yang nilainya ditetapkan oleh pembeli dan penjual melalui proses tawar-menawar atau ditetapkan oleh penjual untuk satu harga yang sama untuk semua pembeli. Dan yang kedua, menurut Hawkins, Best, dan Kone 2001, mendefinisikan bahwa harga adalah sejumlah uang yang harus dibayarkan untuk mendapatkan hak menggunakan suatu produk. Dan yang ketiga, menurut Saladin 2003, bahwa harga merupakan sejumlah uang sebagai alat tukar untuk memperoleh produk atau jasa, di mana menurutnya harga mempengaruhi citra dan strategi positioning. Dari pemaparan para ahli yang sudah saya paparkan tadi, dapat saya simpulkan bahwa harga merupakan sejumlah uang yang harus dikeluarkan oleh konsumen untuk mendapatkan produk atau jasa yang dibelinya untuk memenuhi kebutuhan maupun keinginannya yang dinyatakan dalam satuan moneter. Tujuan penetapan harga ada 4. Yang pertama, tujuan berorientasi pada laba. Asumsi teori ekonomi klasik menyatakan bahwa setiap perusahaan selalu memilih harga yang dapat menghasilkan laba paling tinggi. Tujuan ini dikenal juga dengan istilah maksimasi laba. Dan yang kedua ada tujuan berorientasi pada volume, yang biasa dikenal dengan istilah volume freezing objective, bahwa harga ditetapkan sedemikian rupa agar dapat mencapai target volume penjualan atau pangsa pasar. Dan yang ketiga, tujuan berorientasi pada citra. Citra atau image suatu perusahaan dapat dibentuk melalui strategi penetapan harga. Pada hakikatnya, baik penetapan harga tinggi maupun rendah sama-sama bertujuan untuk meningkatkan persepsi konsumen terhadap keseluruhan bauran produk yang ditawarkan dalam suatu perusahaan. Dan yang keempat, ada tujuan stabilisasi harga. Ini dilakukan dengan jalan menetapkan harga untuk mempertahankan hubungan yang stabil antara harga suatu perusahaan dengan harga pemimpin industri. Materi yang selanjutnya yaitu peranan harga. Peranan harga dibagi menjadi 2, yaitu peranan alokasi dari harga dan peranan informasi dari harga. Peranan alokasi dari harga yaitu fungsi harga dalam membantu para pembeli untuk memutuskan cara memperoleh manfaat atau utilitas yang tertinggi yang diharapkan berdasarkan daya beli. Yang kedua, dapat membantu pembeli untuk memutuskan cara mengalokasikan daya belinya pada berbagai jenis barang dan jasa. Dan yang ketiga, dapat membandingkan harga dari berbagai alternatif yang tersedia. Yang terakhir, memutuskan alokasi dana yang dikehendaki. Selanjutnya, peranan informasi dari harga meliputi fungsi harga dalam mendidik konsumen mengenai faktor-faktor produk seperti kualitas. Yang kedua, membantu pembeli dalam situasi di mana pembeli mengalami kesulitan menilai faktor produk atau manfaat secara objektif. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi
penetapan harga dibagi menjadi dua, faktor internal dan faktor eksternal. Dalam faktor internal meliputi tujuan pemasaran perusahaan, artinya mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan, meraih pangsa pasar yang besar, menciptakan kepemimpinan dalam hal kualitas. Lalu yang kedua, ada strategi bauran pemasaran. Dalam hal ini, harga perlu dikoordinasikan dan saling mendukung dengan bauran pemasaran lainnya, yaitu produk, distribusi, dan promosi. Yang ketiga, biaya. Biaya merupakan faktor internal dari penetapan harga, karena biaya merupakan faktor yang paling menentukan harga minimal yang harus ditetapkan agar perusahaan tidak mengalami kerugian. Dalam hal ini, biaya terbagi menjadi dua, biaya tetap dan biaya variabel. Lalu selanjutnya faktor internal. Yang keempat yaitu organisasi. Manajemen perlu memutuskan siapa di dalam organisasi yang harus menetapkan harga. Setiap perusahaan menangani masalah penetapan harga menurut caranya masing-masing. Pada perusahaan kecil, umumnya harga ditetapkan oleh manajemen puncak. Namun pada perusahaan besar, seringkali masalah penetapan harga ditangani oleh divisi atau manajer suatu produk. Eksternal ini dibagi menjadi tiga. Yang pertama, sifat pasar dan permintaan. Setiap perusahaan perlu memahami sifat dan permintaan yang dihadapinya. Apakah termasuk pasar persaingan sempurna, persaingan monopolistik, persaingan oligopoli, atau monopoli. Dan faktor lain yang tidak kalah penting adalah elastisitas permintaan. Yang kedua, faktor eksternal yaitu persaingan atau quarter. Ada 5 kekuatan pokok yang berpengaruh dalam persaingan suatu industri, yaitu persaingan dalam industri yang bersangkutan, produk, substitusi, pemasok, langganan, dan lainnya. Yang ketiga, faktor eksternal yaitu pengawasan pemerintah. Pengawasan pemerintah juga merupakan faktor penting dalam penentuan harga. Pengawasan pemerintah tersebut dapat diwujudkan dalam bentuk yaitu penetapan harga maksimum atau minimum, diskriminasi harga, serta praktek-praktek lain yang mendorong atau mencegah usaha-usaha ke arah monopoli. Selanjutnya, metode penetapan harga. Metode penetapan harga dibagi menjadi 3. Yang pertama, penetapan harga berdasar biaya. Penetapan harga berdasar biaya dibagi menjadi 3 juga. Yang pertama, penetapan harga biaya plus. Dalam metode ini, harga jual per unit ditentukan dengan menghitung jumlah seluruh biaya per unit ditambah jumlah tertentu untuk menutupi laba yang dikehendaki pada unit tersebut. Rumus penetapan harga biaya plus yaitu biaya total ditambah margin sama dengan harga jual. Contohnya, usaha catering mendapatkan order 200 porsi pada acara pernikahan. Biaya diperkirakan 5 juta dengan rincian sebagai berikut. Biaya bahan baku 2.500.000, biaya tenaga kerja 1.500.000, biaya lain-lain 1 juta. Jika menginginkan laba 30% dari biaya total, perhitungannya yaitu sebagai berikut. Biaya total yaitu 5 juta kita masukkan ditambah buka kurung 30% yaitu dari perusahaan tersebut menginginkan laba 30% lalu dikali dengan biaya total dikali dengan 5 juta hasilnya ditambahkan dengan 5 juta biaya total yang di depannya yaitu hasil totalnya Rp6.500.000. Jadi harga setiap porsi yaitu 32.500. Perhitungannya didapat dari 6.500.000 dibagi 200 porsi sehingga setiap porsinya yaitu 32.500. Selanjutnya penetapan harga berdasarkan biaya yaitu dalam perhitungan yang kedua, penetapan harga markup. Metode penetapan harga markup adalah variasi lain dari metode cost plus. Perhitungannya hampir sama. Hanya perbedaannya, metode ini diterapkan pada produk yang dibeli untuk dijual kembali tanpa memerlukan proses lebih lanjut. Sedangkan pada metode cost plus, produk dibuat sendiri kemudian dijual. Metode penetapan harga markup banyak dipakai oleh pedagang perantara atau distributor. Rumus yaitu harga jual sama dengan harga beli tambah dengan markup. Contohnya, jika Anda membeli sebuah baju dengan harga Rp150.000, kemudian Anda menginginkan laba Rp50.000, maka harga jual yang Anda harus terapkan yaitu Rp200.000 per baju. Yang ketiga yaitu yang C, penetapan harga break even point.
Metode penetapan harga berdasarkan break-even point atau berdasarkan keseimbangan, yaitu antara jumlah total biaya keseluruhan dengan jumlah total penerimaan keseluruhan. Rumus dari BEP yaitu biaya total sama dengan total penerimaan. Ya, di sini masih membahas tentang metode penetapan harga. Yang kedua ada penetapan harga berdasarkan harga pesaing atau kompetitor. Penetapan harga dilakukan dengan menggunakan harga kompetitor, yaitu di mana berdasarkan harga pesaing dilakukan dengan cara menetapkan harga di bawah harga pasar dengan maksud untuk meraih pangsa pasar. Dan yang ketiga ada penetapan harga berdasarkan permintaan. Metode ini lebih menekankan faktor-faktor yang mempengaruhi selera dan preferensi pelanggan daripada faktor seperti biaya, laba, dan persaingan. Permintaan pelanggan sendiri didasarkan pada berbagai pertimbangan. Selanjutnya ada strategi penetapan harga, tahapan di mana perusahaan mengklasifikasikan dan menggolongkan suatu produk atau jasa yang dihasilkannya merupakan produk baru yang belum memiliki konsumen tetap atau produk yang telah beredar yang telah memiliki pangsa pasar yang tersendiri. Nah, di sini ada pembahasan, yaitu yang pertama strategi untuk produk baru. Terdapat dua alternatif strategi penetapan harga, yaitu yang pertama ada harga mengapung atau skimming price, di mana memberikan harga tinggi untuk menutup biaya dan menghasilkan laba maksimum. Yaitu maksudnya itu perusahaan dapat meyakinkan konsumen bahwa produknya berbeda dengan produk jenis yang lainnya. Dan yang kedua ada harga penetrasi. Penetapan harga penetrasi atau penetrating pricing adalah strategi penetapan harga di mana perusahaan menetapkan harga rendah pada awalnya dan perlahan menaikkannya seiring waktu. Tujuan utama dari strategi ini adalah untuk menetrasi pasar, yakni mendapatkan pelanggan sebanyak mungkin dan secepat mungkin. Nah, di sini yang kedua ada strategi untuk produk yang telah beredar. Dalam hal ini tahapan siklusnya berada pada 3 tingkatan berikutnya setelah perkenalan, yakni yang pertama ada tahap pertumbuhan. Pada tahap ini ditandai dengan penjualan meningkat serta munculnya pesaing. Pada awalnya terjadi pertumbuhan yang cepat, strategi yang diterapkan adalah tetap mempertahankan harga produk atau pasar. Begitu juga sebaliknya, ketika pertumbuhan melambat, terapkan strategi harga agresif atau menurunkan harga untuk mendorong penjualan. Yang kedua ada tahap kematangan, di mana pada tahap kematangan ini fleksibilitas harga merupakan kunci efektivitas strategi penetapan harga. Pada tahapan ini perusahaan harus benar-benar responsif terhadap situasi pasar, konsumen maupun pesaing. Dan yang ketiga ada tahap penurunan. Nah, tahap penurunan produk atau jasa ditandai dengan menurunnya jumlah permintaan secara terus-menerus. Sebagai tahap terakhir daur hidup produk, terdapat dua langkah alternatif yang dapat dipilih, yaitu diskon atau tetap mempertahankan harga tetapi memotong biaya-biaya lainnya. Sekian yang dapat kelompok 7 presentasikan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.